Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di Rayu di channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dilimpahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini ya kita mau sedikit edukasi lagi nih buat teman-teman penonton. Ada mobil Toyota Yaris ya. Masalahnya mobil ini belakangan ini minyak rem suka berkurang ya, menurut keterangan pemilik mobil. Sering nambah-nambah minyak rem ya. Lalu saya coba cek di beberapa bagian pada sistem rem. Ternyata saya curiga di balik velg ini kok ada basah ya, bagian belakang sebelah kanan. Nah, ternyata dari sini bocornya nih ya. Nah, untuk Yaris ini kan dia double cakram ya, belakangnya tidak pakai tromol. Kalau Avanza, Xenia, Stereo, lain-lain tuh pakai tromol. Ini sudah double disc ya, depan belakang. Jadi lebih mantap kayaknya remnya nih ya. Nah, cuma masalahnya bocor ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil jenis yang sama, misalnya Yaris ya, sama persis seperti ini. Seperti inilah bentuk bagian roda belakang ya. Jadi kiri kanan sama saja, kalau depan beda ya teman-teman. Nah, ini masalahnya di bagian master bawah ya, karena ada karet seal di dalam. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dari sini sumber bocornya. Coba lihat ya. Nah, ini ya. Ini minyak rem sudah lolos ya, sudah keluar sampai ke karet penutup debunya. Dan biasanya di sini tuh dia akan menetes kena ke pelek bagian dalam ya. Jadi kalau pelek kita susah lihat dari luar, kita bisa lihat dari bagian dalam atau lepas ban. Nah, jadi belum tentu dari sini juga sebetulnya kebocoran, bisa juga dari selang fleksibel ya, yang secara umum ya bisa juga itu ya. Nah, tapi di sini sudah jelas, di sini bocornya itu ada pada seal ya, seal untuk master rem bawah ya. Nah, jadi kita untuk cara bukanya itu teman-teman, teman-teman cukup buka dua baut aja menggunakan kunci 14, lalu copot bagian hand remnya ya. Mudah saja kok teman-teman. Kalau sudah mulai praktek kelihatan tidak sulit ya. Penting kuncinya ada ya. Bisa ngerjain di rumah sendiri. Nah, seperti ini setelah terbuka ya teman-teman. Nah, untuk buka nanti selang fleksibelnya, ada rem, ada minyak rem kan ya. Nanti setelah terbuka tuh baut nepalnya itu ditutup, selang fleksibelnya ujungnya itu supaya tidak menetes minyak rem. Tutup menggunakan plastik saja ya. Yang penting jangan sampai minyak rem di depan kosong ya. Nanti sekalian aja kita kuras ganti dengan yang baru ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita eh, cara bukanya ya, setelah terlepas seperti ini, kita kan harus mengeluarkan si pistonnya nih. Nah, pistonnya ini cara bukanya itu diputar ya teman-teman, diputar. Karena ini kan mobil double untuk disc brake-nya juga ya, untuk disc juga. Jadi pas mau buka itu harus diputar karena bagian dalam itu ada ulir ya, ada drat. Kalau mobil biasa, maksudnya mobil jenis lain ya, dia langsung bisa kita dorong copot ya, dan tengah-tengah piston itu biasanya bolong. Tapi kalau ini enggak, padat ujungnya karena tengahnya itu ada drat. Coba kita lihat ya. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, itu tengah-tengahnya dia ada ulir ya, jadi pakai drat. Nah, jadi kita tuh tujuannya untuk melepas itu untuk apa? Untuk membuka karet seal yang ada di dalam. Yaitu karet modelnya dia O-ring sih sebenarnya. Nah, ini ya. Dia modelnya O-ring. Nah, ini yang bermasalah karena ini sudah mulai ini ya teman-teman, rusak dia, karena wajar saja mungkin karena usia mobil juga ya. Jadi memang sudah waktunya diganti. Jadi kendor seperti ini ya. Nah, maka itu inilah penyebabnya kenapa sampai bagian belakang ini roda dia sampai menetes minyak remnya, atau di tempat tabung pengisian minyak rem itu habis, tidak ada lagi ya. Inilah sebabnya. Ini salah satu ya teman-teman, banyak faktor yang menyebabkan kenapa sampai habis, itu banyak faktor ya. Bisa selang fleksibel, bisa juga di bagian lain ya. Intinya kita kalau sudah dapat kerusakannya di sini, kalau untuk mobilnya sama Yaris,
Nah teman-teman, seperti inilah modelnya ya, bentuknya seperti ini. Nah lalu sekarang solusinya kita beli karet sealnya ya. Nah untuk karet sealnya ini kalau teman-teman mau beli satu set ya itu ada jual ya. Dan untuk harganya kurang lebih sekitar 250.000 kalau yang original partnya ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti ini ya. Ini saya belikan karet sealnya untuk motor Mio lama. Sama-sama ya, kalau Mio lama itu untuk maksudnya untuk bagian depan, rem dis depan ya. Kan dalamnya juga sama seperti ini. Nah, ukurannya ini diameternya sama. Kita bisa beli ini, kita beli satuan ya. Harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Kalau teman-teman mau beli yang satu set ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mungkin lagi terbatas keuangannya, beli dengan cara seperti ini nggak apa-apa, karena fungsinya juga sama. Penting cara pemasangannya harus benar dan tepat. Lalu setelah sudah dapat karetnya, teman-teman nanti beli ke toko spare part, bilang aja untuk Mio lama ya, untuk rem depan ya. Cara pemasangannya lagi, setelah karetnya masuk diputar ke kanan ya, putar ke kanan karena dia kan tadi sudah saya jelaskan ya, dia drat, ada ulir ya, karena dia fungsinya dua, untuk rem kaki dan untuk rem tangan. Nah seperti ini ya setelah terpasang ya teman-teman. Nah baru nanti selanjutnya itu kita bersihkan semuanya, sebersih-bersihnya, gunakan air dan sabun saja cukup, jangan gunakan minyak. Lalu setelah itu kita pasang, dan setelah terakhir kita buang anginnya menggunakan kunci nempel 10 ya, buat ganti minyak rem yang baru. Nah teman-teman, jadi kira-kira seperti inilah ya, sedikit saya edukasi buat teman-teman yang punya mobil yang sama. Kalau ngalamin masalah pada bagian rem belakang, dicek aja ya, kalau nggak dari sealnya itu dari selang fleksibel atau dari nepelnya yang kendor. Penting kita sudah tahu di mana bocornya, di mana masalahnya, bisa kita atasi ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah pemasangan kita tinggal buka nepel 10 ya, untuk mengganti, menguras minyak rem yang baru. Nah sekalian jangan lupa mengecek kampas rem ya. Kampas rem kalau udah jelek, udah maksudnya udah tipis atau udah waktunya diganti ya, sekalian diganti mumpung lagi dibongkar gini ya teman-teman. Penting waktu bongkar, waktu bongkar kita perhatikan supaya masangnya kita nggak bingung ya teman-teman. Untuk pemula bisa ya mengerjakan sendiri. Nah seperti itu teman-teman video saya kali ini, semoga manfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita jumpa di video berikutnya, jangan lupa subscribe. Thank you.